Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Pendidikan akan membahas mengenai pendekatan manajemen pendidikan. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya sendiri Rifana Skarwulandari, NIM A4102052. Ada Titis Insani Winursita, NIM A4102054. Ada Dwi Wahyuni, NIM A4102056, dan yang terakhir ada Salfadila Najmahan, NIM A4102057. Sebelum masuk ke pendekatan manajemen pendidikan, akan saya jelaskan mengenai pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yakni suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Pendekatan manajemen pendidikan terbagi menjadi 8. Yang pertama ada manajemen sebagai kerjasama. Yang kedua ada manajemen sebagai suatu proses. Yang ketiga ada manajemen sebagai suatu sistem. Yang keempat, ada manajemen sebagai pengelolaan. Yang kelima, kepemimpinan dalam manajemen. Yang keenam, pengambilan keputusan manajemen. Yang ketujuh, ada komunikasi dalam manajemen. Dan yang kedelapan, yang terakhir, ada ketatausahaan dalam manajemen. Yang pertama, yakni manajemen sebagai kerjasama. Manajemen melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskannya. Orang-orang dari tingkat menteri sampai tingkat sekolah harus memiliki persepsi yang sama dalam melakukan kegiatannya, yaitu mencapai tujuan yang telah disepakati secara efektif dan efisien. Tanpa kerjasama, tujuan pendidikan tidak akan dapat tercapai. Maka dari itu, kerjasama antara individu dengan individu lain merupakan sebuah pendekatan yang harus dilakukan. Di institusi pendidikan atau sekolah, bentuk-bentuk kerjasama harus meliputi 4 bentuk, yakni ada internal sekolah, eksternal sekolah, dengan birokrat dan atau atasan langsung, dan dengan yayasan atau dewan pendiri. Untuk yang pertama tadi ada kerjasama internal sekolah. Seperti kepala sekolah sebagai manajer dan pimpinan sekolah harus mampu menjalankan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya, sehingga secara internal terjadi kekompakan dan bersatu bekerja untuk kesuksesan program-program sekolah. Yang kedua, yakni kerjasama eksternal sekolah. Pada dasarnya berhubungan dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, seperti orang tua atau wali murid, masyarakat, alumni sekolah, dan lain sebagainya. Di samping itu, sekolah harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan komite sekolah untuk mengupayakan kelancaran kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada kerjasama dengan birokrat dan atau atasan langsung, yakni sekolah atau kepala sekolah harus menjalin kerjasama dengan pengawas sekolah selaku pembina sekolah, Kasubdin Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, dan berbagai staf terkait lainnya, dengan melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskannya. Dan yang terakhir, ada kerjasama dengan yayasan atau dewan pendiri. Bagi sekolah swasta harus mampu menjalin kerjasama dengan pengurus yayasan, karena manajemen merupakan proses kerjasama dengan orang-orang. Yang kedua, yakni manajemen sebagai suatu proses. Proses adalah sebuah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Dengan kata lain, semua kegiatan dalam suatu organisasi adalah proses. Jika organisasi yang dimaksud adalah sekolah, maka kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah merupakan suatu proses. Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral, yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum.
yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis. Manajemen sebagai proses pada dasarnya ada 7 dasar kegiatan, yaitu yang pertama ada planning, melakukan atau membuat rencana yang terkait dengan kegiatan organisasi atau institusi yang dijadikan pedoman dan arah masa yang akan datang. Karena dilakukan dalam sekolah, pada dasarnya juga merupakan perencanaan sekolah. Yang kedua ada organizing, merupakan tindak lanjut dari perencanaan dengan melakukan pembagian tugas, membuat struktur organisasi, menentukan rentang kendali, dan orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab agar organisasi dapat berjalan dan perencanaan yang dibuat dapat dilaksanakan dan tujuan dapat tercapai. Yang ketiga ada staffing, melakukan dan menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan atau melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan karyawan atau pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat ada directing, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin untuk mengarahkan atau menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang telah ditentukan agar dapat berjalan sehingga tujuan dapat tercapai. Yang kelima ada coordinating, yakni usaha yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin organisasi agar seluruh elemen atau unsur yang terkait dapat berjalan lancar, tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping, sehingga semua dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keenam ada reporting, yakni melakukan pencatatan atau pendataan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan, sehingga semuanya tercatat dan sewaktu-waktu dibutuhkan dengan mudah untuk didapatkan kembali. Data disimpan dan digunakan untuk kelancaran jalannya organisasi. Yang ketujuh ada budgeting, yakni melakukan perhitungan dengan cermat terhadap hal-hal yang dibutuhkan atau yang terkait dengan pembiayaan. Manajemen sebagai suatu sistem. Sistem merupakan keseluruhan yang mencakup unsur-unsur sebagai bagian yang saling erat kaitannya dalam proses untuk melakukan perubahan input menjadi output. Dalam dunia pendidikan, sistem manajemen yaitu keseluruhan unsur kegiatan yang berusaha melakukan perubahan dari masukan kepada keluaran yang diinginkan. Masukan dalam institut pendidikan ini yaitu siswa atau mahasiswa. Kemudian dalam kegiatan prosesnya adalah guru atau dosen sebagai perantara penyampaian ilmu. Kurikulum sebagai sarana dan wadah dalam pengembangan ilmu. Lingkungan sebagai sarana pendukung berkembangnya ilmu. Ketiga, murid adalah media penerima ilmu yang nantinya akan disalurkan kepada lingkungannya. Sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan penyaluran ilmu, organisasi sekolah, dan lain sebagainya. Semua itu proses untuk menjadi output atau lulusan yang diharapkan sekaligus outcome atau lulusan yang siap pakai. Institut pendidikan atau sekolah seluruhnya kerjanya merupakan sistem. Satu dengan yang lain saling berkaitan yang merupakan satu kesatuan. Dalam sekolah juga ada input atau masukan yang disebut dengan siswa. Selanjutnya diproses untuk dapat berhasil dengan baik. Dalam proses tersebut ada beberapa faktor yang terkait, yaitu guru, kurikulum, lingkungan, murid, sarana prasarana, dan organisasi. Faktor-faktor tersebut harus saling berkaitan dalam proses agar siswa dapat berhasil sebagai output dan sekaligus outcome atau lulusan yang siap pakai. Manajemen dikatakan sebagai suatu sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain,
Jika komponen dalam suatu manajemen tersebut tidak bekerja secara maksimal, maka akan mengganggu komponen yang lainnya, yang juga akan berpengaruh pada hasil yang pasti kurang maksimal. Setelah itu, yaitu manajemen sebagai pengelola. Pengelola pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irwan pada tahun 1997 yaitu mendefinisikan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen, yaitu penggerakan pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Jika kita melihat manajemen sebagai pengelolaan, akan terlihat adanya pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam sekolah ataupun sumber daya yang harus ada untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan seefisien mungkin atau seefektif mungkin. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama mengenai kepemimpinan, apa itu yang disebut dengan memimpin? Memimpin pada dasarnya itu adalah kegiatan yang mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu siapa yang akan dipengaruhi oleh seorang pemimpin tersebut? Nah, yang akan dipengaruhi oleh seorang pemimpin tersebut adalah bawahan. Karena memimpin berarti menumbuhkan jiwa kepemimpinan bawahannya. Antara pemimpin dan bawahan mempunyai keterkaitan. Keterkaitan tersebut adalah pemimpin menumbuhkan jiwa kepemimpinan bawahan dan sebaliknya, tanpa adanya bawahan atau anak buah yang mendukung arahan atau instruksi dari pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi, maka tidak akan ada yang namanya kepemimpinan. Kalaupun ada kepemimpinan, maka kepemimpinan tersebut tidak berfungsi secara optimal atau sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama, pengambilan keputusan. Yang disebut pengambilan keputusan itu adalah sebagai suatu proses memilih sejumlah alternatif, dan keputusan tersebut adalah pilihan yang diambil dari beberapa alternatif atau dua alternatif. Kemudian, realisasi dalam mengambil keputusan menjadi kegiatan utama dalam manajemen atau administrasi. Untuk mengambil keputusan yang baik, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam memecahkan permasalahan. Dibutuhkannya keputusan yang baik dikarenakan setiap keputusan itu akan berpengaruh pada pihak yang terkait, seperti lembaga atau sekolahan. Kemudian, Rohiyat 2008 menyatakan langkah-langkah mengambil keputusan. Yang pertama adalah menganalisis masalah. Yang disebut dengan menganalisis masalah adalah seorang pemimpin itu harus mengetahui masalah apa yang sedang terjadi dan apa penyebabnya. Yang kedua adalah menentukan alternatif yang terbaik. Yang disebut dalam hal ini adalah seorang pemimpin itu harus tahu jalan keluar mana yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah menetapkan keputusan. Yang disebut dalam hal ini adalah seorang pemimpin itu harus memutuskan jalan mana yang diambil untuk masalah tersebut. Selanjutnya, sebelum mengambil keputusan, ada langkah-langkah yang harus dijalani menurut Sutopo pada tahun 2004. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan intelijen. Yang disebut dalam kegiatan intelijen ini adalah kegiatan mengamati lingkungan. Yang kedua adalah desain activities. Desain activities disebut juga dengan kegiatan merancang. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mengembangkan berbagai alternatif tindakan untuk dilakukan. Yang ketiga adalah kegiatan pemilihan. Dalam kegiatan ini disebutkan untuk memilih rangkaian tindakan tertentu. Selanjutnya yang keempat adalah pelaksanaan pengambilan keputusan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan menurut Sutopo. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang disebut
dengan identifikasi masalah adalah mengidentifikasikan atau mengamati masalah yang terjadi tersebut. Yang kedua adalah penentuan kriteria solving problem. Yang disebut dalam penentuan kriteria solving problem ini adalah menentukan cara pemecahan masalah yang terjadi. Yang ketiga adalah identifikasi alternatif lain. Yang dimaksud adalah mengamati alternatif lain apa yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah ini. Yang keempat adalah penilaian alternatif. Dalam hal ini adalah untuk menilai mana yang alternatif terbaik. Yang kelima adalah penentuan alternatif terbaik. Yang disebut dalam hal ini adalah memutuskan alternatif mana yang terbaik untuk memecahkan masalah ini. Yang keenam adalah implementasi alternatif. Yang disebut implementasi alternatif adalah menerapkan alternatif terbaik tersebut. Kemudian dari pendapat Sutopo dan Rohiyat yang sudah saya jelaskan tadi, kemungkinan dapat digunakan untuk memecahkan atau mengambil keputusan. Komunikasi dalam manajemen. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Pemanfaatan media dalam komunikasi harus serasi untuk menghindari hambatan-hambatan yang mengakibatkan kesalahpahaman penyampaian informasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Seandainya terjadi kesalahpahaman, maka dampaknya sangat fatal, khususnya siswa sebagai aset bangsa pada masa depan. Maka dari itu, kehati-hatian komunikasi dalam manajemen pendidikan harus diperhatikan. Dalam manajemen pendidikan, eksistensi dan kelangsungan komunikasi mutlak diperlukan khususnya di sekolah. Adapun tujuan-tujuan dari komunikasi yaitu untuk menyampaikan dan memberikan informasi, membantu orang lain, mempengaruhi orang lain, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan mengevaluasi perilaku secara efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan, tanpa komunikasi yang baik, tujuan pendidikan sangat sulit untuk direalisasikan. Ketatausahaan dalam manajemen. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat. Ketatausahaan sekolah memiliki beberapa istilah seperti paperwork, clerical work, dan office work. Paperwork yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan kertas. Clerical work yaitu pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan, kejelian, kecermatan, dan kecepatan. Sedangkan office work, pekerjaan yang sering dilakukan di kantor. Adapun beberapa tugas dari ketatausahaan atau kesekretariatan. Yang pertama adalah penanganan surat seperti konsep dan pembuatan. Yang kedua adalah penyimpanan arsip seperti dokumen penting, perjanjian, dan surat berharga. Yang ketiga adalah pelayanan informasi seperti menjawab pertanyaan, distribusi, dan publikasi. Yang terakhir adalah surat menyurat seperti penggandaan, pengiriman lewat pos, dan fax. Kelancaran proses manajemen sangat membutuhkan fungsi ketatausahaan dan kesekretariatan. Untuk itu, baik sekolah maupun institusi pendidikan beranggapan bahwa ketatausahaan atau kesekretariatan menjadi salah satu tolak ukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.